Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, itu kajian At-Tauhid, yaitu terkait dengan sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa menyimpang dari akidah yang benar. Seperti yang Ustadz sampaikan pekan lalu, pada poin penyimpangan ini ada 7 hal yang bisa menyebabkannya. Dan pekan sebelumnya kita sudah membahas 4 hal, yaitu al-jahlu bil aqidah as-sahihah, bodoh terhadap akidah yang benar. Sebab yang kedua yaitu at-ta'assub lima alaihil aba wal ajdad, bersikap fanatik terhadap peninggalan nenek moyang. Yang ketiga at-taqlid al-a'ma, yaitu berfanatik buta mengambil perkataan tanpa mengetahui dalil-dalilnya dalam masalah akidah. Kemudian yang keempat al-ghulu fil auliya wassolihin, berlebih-lebihan dalam menyikapi para wali dan orang-orang soleh. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan 3 sebab selanjutnya, yaitu al-ghaflah an tadabburi ayatillah, lalai dari mempelajari ayat-ayat Allah. Kemudian inhiraful walidain, menyelewengnya kedua orang tua. Dan yang ketujuh ihjam wasail ta'lim wal i'lam, tertutup atau terbatasnya media pengajaran dan informasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang kelima, al-khamis al-ghaflah an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah al-qur'aniyah, lalai dari mempelajari ayat-ayat Allah al-kauniyah yang berupa semesta ciptaannya, makhluknya, wa ayatillah al-qur'aniyah, ayat-ayat Allah yang berupa ayat Al-Qur'an atau ayatillah al-qauliyah yang diucapkan, yang terfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia lalai dari tadabbur, tadabbur itu mempelajari, mengamati, menghayati ya, terkait ciptaan Allah di alam semesta ini, bagaimana keindahannya, yang sering kita kalau berkunjung ke tempat-tempat wisata itu merasa, walah, sangat takjub sekali dengan keindahan panoramanya atau yang lain sebagainya. Kita tidak mengambil hikmah pelajaran dari keindahan itu, kemudian juga tidak mempelajari ayat-ayat Allah terkait kehebatan Allah dalam masalah penciptaan, maka sangat mungkin akan muncul potensi penyimpangan akidah. Kenapa? Karena kelalaian ini memunculkan sikap yang lain, yaitu al-inbihar bimuqtayatil hadarah al-madiyah. Muncul rasa takjub dengan fakta-fakta kemajuan materi, kemajuan zaman yang sifatnya materialistik, yang sifatnya kebendaan. Heran dengan Android bisa sampai lollipop, es krim dan lain sebagainya, atau mungkin iOS bisa sampai tahap lainnya, atau Intel Pentium sampai sekian. Belum lagi kemajuan orang bisa menggerakkan robot dengan sensor pikiran misalkan. Nah, kalau takjub kepada materi ini tidak diikuti dengan mentadabburi ayat Allah, maka akan muncul hatta dzannu annaha min maqduril bashar wahda, sampai mereka itu menyangka bahwa kemajuan teknologi, kemajuan yang sifatnya kebendaan atau materi ini hanya menjadi ukuran atau menjadi hal yang ditakdirkan untuk manusia, menjadi satu-satunya yang diperuntukkan manusia. Jadi manusia hidup di dunia itu ya hanya diberi kemampuan, diberi tujuan untuk mengejar kemajuan materi saja. Walam yatafakkaru, dan tidak memikirkan man aujada hadhil kainat wa aujadal bashar. Tidak memikirkan siapa sih yang mengadakan semesta, yang mengadakan manusia. Takjub, tapi gak pernah berpikir siapa yang buat hal ini. Takjub dengan tingginya gunung, luasnya lautan, nggak pernah berpikir lalu siapa yang membangun gunung,
siapa yang menggali bumi sehingga jadi laut. Tidak pernah berpikir seperti itu. Tentunya itu hal yang sangat luar biasa. Kagum dengan manusia yang mampu membuat Borobudur, membuat piramid. Padahal zaman saat itu belum ada robot, belum ada teknologi canggih. Tapi nggak pernah berpikir betapa hebatnya yang membuat manusia dengan segala kerumitan anatomi tubuhnya. Maka manusia boleh-boleh saja ta'ajub, mentadaburi ayat-ayat Allah ini, tetapi tadabur ayat Allah ini juga harus melahirkan tadi rasa ta'ajub terhadap yang menciptakan. Boleh kita pergi ya, berwisata, tapi wisata itu melahirkan sikap tunduk dan khusyuk. Betapa hebatnya yang menciptakan alam semesta, terlebih nanti diikuti dengan kita mentelaah ayat-ayat Allah, maka akan semakin kokoh dan kuatnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam adalah inhiraful walidain, menyeleweng atau menyimpangnya kedua orang tua. Kenapa kalau kedua orang tua menyimpang kemudian akidah kita menjadi tidak benar? Li'anna lahuma daurun kabirun fi ittijahi tifli. Karena kedua orang tua itu punya daurun kabir, peran yang besar dalam mengarahkan anak-anak, Maka apabila seorang anak itu lahir, dididik oleh orang tua yang akidahnya baik, sangat mungkin dia akan memiliki akidah yang baik. Tapi sebaliknya, lahir dididik oleh orang tua yang tidak memahami akidah, maka sangat mungkin anak ini juga tidak paham akidah. Orientasi berpikirnya pun akan mengikuti orang tua. Kemungkinan besar seperti itu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min mauludin," tidaklah dari anak-anak yang dilahirkan, "illa yuladu alal fitrah," kecuali dilahirkan alal fitrah. Dilahirkan di atas kesucian, yaitu fitrah, mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, au menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, au menjadikan dia Majusi. Hadis ini secara jelas menggambarkan bahwa manusia itu dilahirkan sebenarnya sudah memiliki akidah terhadap tauhid, akidah atau tauhid adanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lahir dibiarkan begitu saja, insya Allah dia akan tumbuh tetap memiliki akidah, akan mencari kebenaran akidahnya sendiri, yaitu Islam. Tetapi fitrah yang ada pada manusia saat dilahirkan ini menjadi menyeleweng karena faktor orang tuanya, yaitu orang tuanya lah sebenarnya menjadikan dia Yahudi, yaitu dia lahir dari orang tua Yahudi. Yunasironi, orang tua yang sudah beragama Nasrani. Ayumajisani, orang tua yang beragama Majusi. Maka sangat mungkin anak mengikuti keyakinan atau agama kedua orang tuanya. Meskipun itu tidak 100%, karena pada fase perjalanannya ketika dia bergumul dengan banyak manusia, bergulat dengan berbagai macam pemikiran, bisa jadi dia kembali menemukan fitrahnya. Nah, hal ini juga bisa kita ambil pelajaran anak-anak. Kalau kita terbiasa dididik ya, oleh orang tua yang mengejar materi, hidup di lingkungan yang hanya mengejar materi, maka orientasi berpikir kita juga akan mementingkan materi saja, mengejar kenikmatan dunia semata. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya tidak sekedar mementingkan materi, tapi ada faktor agama yang dikejar, ya, kemudian juga mementingkan masalah ibadah, maka sangat mungkin anak yang dididik seperti itu pun tidak akan lalai dari ibadahnya. Maka ini sangat penting peran pendidikan, termasuk dalam hal memilih sekolah. Kalau di sekolah hanya dididik, diarahkan kepada masalah-masalah kesuksesan duniawi, maka pola berpikir kita, pola berpikir murid akan mengejar kesuksesan duniawi. Karena dalam pikirannya ukuran sukses itu kalau materinya sudah didapat, punya harta melimpah, kemudian punya titel yang tinggi, pekerjaan yang nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian sebab yang terakhir, atau sebab yang kedua adalah ihjam wasail ta'lim wal i'lam, terbatasnya media pengajaran dan informasi an muhimmatil akidah, dari pentingnya masalah akidah.
akidah. Jadi media-media yang ada ini sangat terbatas dalam mengajarkan dan menginformasikan tentang pentingnya masalah akidah. Wa asbahat wasailul i'lam al-mar'iyah wal masmu'ah wal makru'ah fil ghalib ada tatmir wa inhiraf. Sehingga media-media informasi yang ada saat ini, baik al-mar'iyah yang kita lihat, wal masmu'ah yang kita dengar, wal makru'ah yang kita baca, fil ghalib kebanyakan mengajak kepada tadmir, kehancuran, wa inhiraf dan penyimpangan akidah. Maksudnya bagaimana? Ta'ni bi asya'in madiyah wa tarfihiyah, yaitu hanya menginformasikan, media-media ini hanya mengkampanyekan masalah-masalah materi dan tarfihiyah dan kesenangan dan sendagura. Wala tahtammu bima yuqawwimul akhlaq, dan tidak mementingkan terhadap hal-hal yang bisa membina, menegakkan akhlak yang baik. Wa yazra'ul aqidah as-shahih, dan juga tidak mementingkan masalah penanaman akidah yang benar. Jadi ibaratnya ini media informasi ini sangat memiliki peran penting dalam kehidupan kita dan juga dalam kaitannya menjaga akidah. Kalau media-media ini, ya media informasi yang kita lihat, kita dengar, kita baca itu kebanyakan mencekoki kita terhadap masalah-masalah kesenangan duniawi, sendagurau, maka lama-kelamaan juga kita menjadi orang yang abai terhadap masalah akidah. Maka tidak heran kalau di akhir zaman ini banyak pemuda yang akhlaknya tidak baik, karena yang sering dilihat, sering didengar, sering dikampanyekan oleh media-media ini tentang kesenangan duniawi. Bagaimana menjadi remaja yang gaul, remaja yang sukses. Sukses di sini dalam arti sukses duniawinya. Banyak orang yang berprestasi dalam masalah dunia diberikan hadiah yang beraneka rupa. Uang miliaran kalau bisa menang pertandingan ABC misalkan. Tunjangan hidup, beasiswa sekolah. Ini kan juga bagian dari kampanye. Tapi ketika ada remaja, murid yang menang dalam perlombaan yang sifatnya tidak materi, misalkan MTQ, lomba, hafal Quran, mungkin tidak akan banyak yang menyiarkan. Bahkan tidak banyak pula orang-orang yang memberikan hadiah, tidak banyak sponsor yang mengiringinya. Ini contoh bagaimana media ini seringkali akan membuat akidah kita menjadi agak menyimpang. Sehingga kita, buat apa sih memperdalam akidah? Itu loh mengikuti si A, tenar, banyak followernya, dan uangnya banyak sponsor. Kita ambil contoh Musa yang juara hafalan Quran tingkat dunia juara 3 ini sedikit sekali yang mensponsorinya, memberinya beasiswa juga sedikit. Tapi kita bisa bayangkan atlet ABC yang kadang belum juara saja sudah dimintakan donatur kemana-mana untuk mendukung perlombaannya. Nah, ini sesuatu bagian dari termasuk ihjam wasail ta'lim wal i'lam an muhimmatil akidah. Terbatasnya media pengajaran dan informasi tentang pentingnya akidah. Hanya banyak yang mengajak kepada yang sifatnya materi dan kesenangan dunia. Baik anak-anak sekalian, demikian 7 hal yang bisa menyebabkan manusia menyimpang kepada akidah yang benar. Kita tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa menyebabkan akidah kita tidak benar. Oleh karena itu anak-anak yang sudah mempunyai modal yang cukup berharga, yaitu modal berupa satu fitrah, dilahirkan menjadi anak Islam, dalam arti lahir dalam keluarga muslim, maka dijaga dengan baik-baik. Juga sudah diberi modal, yaitu disekolahkan di sekolahan yang tidak hanya mementingkan masalah duniawi, tapi juga diajarkan masalah akhirat. Maka penyebab-penyebab lainnya perlu dijaga, jangan sampai kita ikut tergoda sehingga mungkin dalam tanda kutip kita bisa sukses dunia tapi akhirnya tidak. Bukan berarti dunia tidak penting ya anak-anak, tapi kita harus mempunyai orientasi hidup adalah yang pertama bahagia akhirat dulu. Setelah itu juga kita kejar dunia. Jangan sampai dunia melalaikan kita terhadap urusan akhirat. Harapannya kita bisa sukses dunia akhirat. Itu harapan semuanya. Tapi kalau memang tidak bisa, paling tidak yang menjadi prioritas adalah kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat ini kuncinya adalah
kita memiliki akidah yang benar, sehingga jika akidahnya benar akan muncul motivasi lain untuk memperdalam Islam.